Bab 21. Kalau kau tidak mau ke dokter, aku tidak peduli keadaanmu lagi. Jangan salahkan aku jika lukamu itu semakin parah. Hardik Milan dari panggilan telepon, lalu memutuskan sepihak. Sangat kesal saat Nara terus menolak untuk memeriksakan lukanya. Bahkan terus menghindarinya. Pemuda ini melemparkan ponselnya dengan kasar ke meja kantor yang ada di hadapannya. Aku tidak akan peduli padanya lagi, sekalipun dia terluka karenaku. Milan berdecak kesal. Mengapa dia harus menolongku? Gerutunya sembari mengusap wajahnya kasar. Malam telah larut. Berjuta bintang menghiasi keindahan langit malam. Culun, kenapa dia belum pulang? Gerutu Milan saat mendapati Nara belum juga pulang. Sudah 3 hari setelah dia mengatakan tidak peduli lagi pada Nara. Tapi ia masih saja tak tenang jika tak melihat keadaan Nara. Bayangan luka itu bengkak dan membiru terus terngiang di pikirannya. Bohong jika dia tidak khawatir dengan keadaan gadis itu. Ya, walaupun dia sudah mengatakan ribuan kali pada dirinya sendiri, jika tidak akan peduli lagi. Namun masih saja memikirkan keadaan si culun. Bagaimanapun, gadis itu terluka karena melindunginya. Malam semakin larut. Milan masih menunggu Nara. Sungguh matanya enggan terpejam jika belum melihat gadis berkacamata itu. Kemana dia? Ini sudah larut. Manik mata Milan menatap jam dinding telah pukul 12 malam. Jenuh menunggu di kamar, Milan kemudian melangkah keluar. Alis Milan berkerut dalam saat manik matanya menangkap sesosok tubuh berbaring meringkuk di sofa ruangan depan kamar. Ia pun melangkah menghampiri. Culun, kau sudah pulang? Kata Milan dengan tangan bersendekap di dada. Tak ada balas dari Nara. Hei, kenapa kau malah tidur di sini? Kenapa kau tidak masuk? Cecarnya. Kamar kakak terlalu dingin, sahut Nara. Suhu ruang Kak Milan memang sangat dingin. Karena pemuda itu sengaja mengerjai agar Nara tidak betah. Dingin? Milan menatap Nara sedang meringkuk kedinginan. Pemuda ini pun jongkok, menaruh punggung tangannya di kening Nara dengan, "Kau demam ya?" Ucap Milan panik saat merasakan rasa hangat menjalar ke punggung tangannya. Dia demam, ini pasti karena luka di bahu belakangnya, pikir Milan. Jangan bawa aku ke dokter, rintih Nara dengan mata yang tertutup. Milan mendesis, tak habis pikir mengapa gadis ini begitu takut pada dokter. Dasar bodoh. Kau bahkan sudah tak berdaya, masih saja takut ke dokter. Decak Milan. Menarik nafas panjang, tangan Milan lalu terulur, menggendong Nara masuk ke dalam kamar. Milan menggendong Nara menuju ranjang. Setelahnya, membaringkan tubuh mungil itu di tempat tidur miliknya. Bukan di sofa lagi, tempat yang biasa Nara tiduri. Dingin, rintih Nara semakin menggigil. Lukanya pasti bertambah parah. Gumam Milan lalu duduk di pinggir tempat tidur. Tangan kanannya lalu terulur, membuka kancing baju kemeja Nara. Hendak melihat luka itu. Milan menelan salivanya kelat saat telah membuka beberapa kancing baju Nara. Pandangannya teralihkan pada belahan dada yang terbungkus oleh bra. Tubuh yang terbiasa terbalut kemeja panjang itu terlihat putih, bersih, dan mulus. Membuat pikiran liar Milan sebagai laki-laki sejenak berkelebat di kepala. Menepis pikiran nakalnya, dengan cepat Milan memiringkan tubuh Nara untuk melihat luka. Milan mendesah kasar saat melihat bahu belakang si culun. Kan semakin bertambah bengkak, rancau Milan. Pemuda ini lalu menarik laci nakas, mengambil gel kemudian mengolesnya di luka Nara. Au, sakit. Pekik gadis ini dengan mata tertutup, setengah sadar, saat Milan mengoles lukanya dengan gel. Ini karena kau tidak pernah berhenti bekerja, sampai lukanya sulit sembuh dan malah bertambah parah. Gerutunya sambil mengoles gel. Setelah mengurus luka si culun,
Milan menarik selimut, membungkus tubuh mungil itu agar tetap hangat. Kau harus istirahat sampai lukamu benar-benar sembuh, ucap Milan. Setelahnya, ia juga ikut berbaring di samping Nara. Ini pertama kalinya mereka tidur bersama di ranjang yang sama. Milan berbaring miring, menatap wajah Nara lekat, tak terbingkai kacamata. Menikmati wajah teduh istrinya terlelap. Mulai saat ini, aku yang akan merawat lukamu, hingga kau sembuh. Kau tidak akan kemana-mana, sampai kau pulih, ucap Milan. Milan ikut terlelap di samping Nara. Mentari pagi telah menyambut. Nara mulai tersadar. Au, sakit. Keluh Nara saat ia mencoba menggerakkan tubuhnya yang terasa berat. Tanganku semakin parah, sampai badanku tidak bisa bergerak lagi. Lirih Nara belum sadar sepenuhnya. Marik mata Nara pun mengarah pada tubuhnya yang terasa berat. Tangan, gumamnya. Mata Nara kini membulat sempurna. Kesadarannya telah pulih. Ia melihat tangan kekar melingkar di pinggangnya. Gadis ini pun mengarahkan pandangannya ke samping, dan tepat mendapati wajah pemuda tampan berbaring miring yang terlelap memeluk erat tubuhnya. Bak guling. Kak Milan, apa yang telah aku lakukan di tempat tidurnya? Astaga, apa? Aku mengigau. Berjalan sambil tidur. Decaknya dengan putus asa, tak mengingat apapun semalam. Bagaimana dia bisa tidur di ranjang pemuda galak ini yang sangat membencinya? Habislah aku, dia pasti marah. Masuk ke kamarnya saja dia murka. Kenapa aku malah tidur di sini sih? Ini kan ranjang macan. Batin Nara seakan ingin menangis, menganggap dia telah membuat masalah dengan si galak. Dengan pelan, Nara mencoba membebaskan dirinya dari pelukan Milan. Namun, pergerakannya malah membuat pelukan itu semakin erat. Milan terusik dari tidur lelapnya saat merasakan adanya pergerakan di ranjangnya. Kelopak mata Milan mulai terbuka. Sayup melihat bayangan Nara. Ia pun tersentak kaget. Kau? Seru Milan terkejut. Lupa jika dialah yang membawa Nara ke dalam ranjangnya. Nara hanya membalasnya dengan senyum pelik. Maaf mengganggu tidur kakak, aku tidak bisa bergerak, ucap Nara. Milan menurunkan pandangannya, menatap lengannya berada di pinggang Nara. Mengapa dia bisa memeluk si culun? Milan merutuki dirinya sendiri. Dengan cepat melepaskan pelukannya. Milan berdehem. Aku hanya memastikan kau tidak kabur, ujar Milan. Otaknya berputar cepat mencari alibi. Kabur? Iya, mulai hari ini kau tidak boleh kemana-mana. Kau harus istirahat total hingga lukamu sembuh. Tekan Milan membahas luka Nara. Istirahat? Tidak bisa kak, aku sudah buat janji merias. Kau tidak ingin ke dokter dan juga tidak mau minum obat. Jadi jalan satu-satunya agar kau cepat sembuh harus beristirahat. Tukas Milan. Lagi pula mereka sudah membayar uang muka, saya harus mengembalikannya. Jelas Nara memohon. Aku akan mengganti semua kerugianmu itu. 100 juta cukup kan? Tukas Milan. What? 100 juta? Nara tertegun di tempatnya. Butuh waktu bertahun-tahun Nara mengumpulkan uang sebanyak itu. Namun, pemuda dengan mudahnya ingin memberinya nominal sebesar itu. Dia ini benar-benar punya uang berkarung-karung yang gak akan habis ya. Si hebat. Kakakmu ini gak pernah kali ya menyebut angka 2.000 atau 10 ribuan. Apa-apa kalau gak ratusan juta, miliar. Jiwa miskin Nara kembali bergejolak. Tak mengerti mengapa ada orang yang begitu menggampangkan uang. Melihat Nara hanya terdiam, kurang. Ucap Milan membuat Nara semakin kehabisan kata. Bagaimana bisa kurang? Baiklah, aku akan memberikanmu kartu bank. Itu tanpa batas. Kau bisa pakai sesukamu. Ucap Milan menawar. Tapi kak, bukan itu. Nara masih mencoba protes. Mengapa sekarang akan memberinya kartu? Pokoknya aku tidak mau tahu. Kau tidak akan kemana-mana. Titah Milan tak terbantahkan. Nara menghela nafas berat. Menyebalkan sekali sih lelaki ini.
Semua yang telah direncanakannya menjadi kacau karenanya.